Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan meneruskan pembahasan mengenai peluncuran roket ya. Dalam video sebelumnya, saya sedikit membahas tentang bandar antariksa di Biak yang rencananya akan dibangun oleh pemerintah Indonesia. Dan di situ saya menjelaskan sedikit tentang orbit dan bagaimana suatu roket atau pesawat antariksa bisa diluncurkan ke dalam orbit tersebut. Nah, sekarang saya akan melanjutkan sedikit lagi dengan membahas detail yang sedikit lebih jauh lagi ya. Nah, tapi sebelumnya saya akan membahas dulu ini satu berita terakhir. Ini dari 2 hari yang lalu ya. Ini hari Senin ya. Ini ada satu berita dari India nih ya. Nah, India meluncurkan satu roket yang membawa 16 satelit, tapi peluncurannya tidak berhasil. Jadi sesuatu error terjadi sehingga gagal masuk ke dalam orbit ya. Jadi ke-16 satelit ini hilang. Nah, ini kedua kalinya dalam setahun terakhir India gagal meluncurkan roket ke orbit yang diinginkan. Nah, ini adalah salah satu contoh bahwa peluncuran roket itu tidak mudah. Nah, kita tahu India sudah berkali-kali meluncurkan roket, membawa satelit ke orbit, baik itu low Earth orbit atau LEO maupun ke geostationary orbit. Bahkan mereka pernah meluncurkan roket sampai ke bulan ya. Nah, tapi walaupun dengan pengalaman yang segudang seperti itu, tetap saja ada kalanya mereka gagal. Jadi peluncuran roket itu memang sesuatu yang beresiko tinggi, jadi tidak mudah dan juga bisa mahal gitu ya. Hari ini saya akan membahas tentang beberapa aspek lagi dalam peluncuran roket. Nah, ini adalah rocket equation ya atau persamaan roket yang intinya adalah menghitung kecepatan yang bisa dicapai oleh roket itu dan juga menghitung massa yang bisa diangkut oleh roket itu. Nah, kita lihat persamaan ini sendiri terdiri dari 3 bagian ya. Ini bagian pertama ini adalah roket itu sendiri. Jadi seandainya roket itu meluncur atau terbang tanpa ada gaya-gaya luar yang bekerja di roket itu. Jadi murni hanya roket itu sendiri. Ya, ini dipakai yang bagian ini saja. Nah, bagian yang kedua ini adalah efek dari gravitasi. Nah, kalau kita luncurkan dari bumi, tentu saja gaya gravitasi itu adalah gaya yang bekerja pada roket, dan itu harus dihitung ya, kontribusi dari gaya gravitasi, karena gaya gravitasi tentunya memberikan beban tambahan bagi roket tersebut. Nah, sedangkan suku yang terakhir ini adalah faktor dari aerodinamika, atau lebih tepatnya adalah gaya hambat aerodinamika. Roket itu kan meluncur melewati udara ya, dan udara itu memiliki partikel, dan partikel itu kan bergesekan dengan roket, sehingga memberikan gaya hambat. Dia menghambat pergerakan roket sehingga mesti diperhitungkan. Jadi ini adalah persamaan penuh, dan kita lihat ini adalah persamaan diferensial, dan juga ini adalah persamaan diferensial yang non-linear. Ya, ini ada faktor logaritma di sini, jadi dia non-linear. Jadi persamaan ini tidak bisa dipecahkan murni secara matematis, sehingga biasanya dipecahkan melalui metode numerik, ya, jadi dengan komputer. Nah, ini adalah persamaan yang dipakai oleh seorang rocket engineer ya untuk memprediksi performa dari roket itu, ya, yang intinya adalah apakah roket ini akan sampai ke orbit atau tidak, ya, itu yang mau diperkirakan dari awal. Nah, ini contoh saja. Katakanlah kita meluncurkan suatu roket dengan bobot 1000 ton ke LEO ya atau Low Earth Orbit ya. Ada 2 kasus yang akan kita lihat, yaitu kasus di mana roket itu hanya memiliki satu stage. Dari peluncuran sampai ke orbit, roketnya itu penuh ya, tidak ada komponen yang bisa dilepas. Jadi satu stage. Dan yang kedua itu adalah kalau roket itu dibagi ke dalam 2 stage. Jadi stage pertama dinyalakan, kemudian di tengah jalan stage pertama dilepaskan, kemudian hanya stage kedua yang meluncur ke ruang angkasa ya. Hasilnya itu adalah
bahwa roket ini dengan bobot 1000 ton itu tidak bisa sampai ke low Earth orbit. Ya, jadi saya melihat dua kasus. Pertama kasus di mana dia diluncurkan di Khatulistiwa, kemudian yang kedua dia diluncurkan di Florida ya, di Cape Canaveral. Nah, dua-duanya memberikan hasil yang impossible, jadi tidak bisa membawa payload. Roket ini tidak akan sampai ke orbit. Nah, kenapa tidak sampai ke orbit? Sebab yang utama itu adalah kelebihan massa. Ya, jadi bobotnya kelebihan. Nah, kalau kita punya satu roket, kebanyakan bobot roket itu diambil oleh bahan bakar sebetulnya. Ya, jadi bahan bakar dalam satu roket itu bisa sampai 90% dari bobot roket itu sendiri. Nah, jadi kalau 1000 ton ini, ya bahan bakarnya itu hampir 900 ton sendiri, hanya bahan bakar. Dan itu dibutuhkan untuk melawan gravitasi bumi sampai pada ketinggian yang sudah mendekati luar angkasa sebetulnya. Ketika dia meluncur dari bawah, melawan gravitasi, kemudian melewati atmosfer, disitulah dibutuhkan paling banyak bahan bakar. Jadi bahan bakarnya itu dipakai sampai suatu ketinggian tertentu, mungkin sampai tidak sampai 100 km. Bahan bakar itu habis, tapi kalau roket itu cuma satu stage, tangki bahan bakarnya kan tetap di bawah. Padahal tangki bahan bakar itu sendiri sudah tidak dibutuhkan kan, karena dia hanya menambah bobot dari roket. Jadi kalau roket itu hanya satu stage, ketika di luar angkasa, dia membawa bobot berlebihan, yaitu tangki yang sudah kosong, tapi masih tetap di bawah, sedangkan tangki dan mesinnya itu, engine-nya kan berat. Jadi roket itu membawa beban yang tidak perlu sebetulnya setelah sampai di ketinggian tertentu ya. Nah itulah makanya kemudian diciptakan sistem multiple stage. Nah seandainya saya punya dual stage, ketika dia sampai suatu ketinggian tertentu, bahan bakarnya habis, tangki yang di first stage itu bisa dibuang. Tidak dibutuhkan lagi, sehingga sisa berat roket yang keluar angkasa itu menjadi jauh lebih ringan. Nah, ini yang memungkinkan roket itu akhirnya bisa tetap didorong masuk ke luar angkasa. Jadi, untuk kasus ini hanya bisa memakai dua stage. Jadi, kalau diluncurkan di Khatulistiwa, dia bisa membawa payload 46,2 ton. Sedangkan kalau diluncurkan di Florida, dia membawa load yang sedikit lebih ringan, yaitu 44,7 ton. Jadi perbedaannya antara peluncuran di Khatulistiwa dengan di Cape Canaveral, Florida ini, kira-kira 1,5 ton. Ya. Nah, sekarang kita lihat 1,5 ton itu signifikan atau tidak. Berat roket itu 1000 ton. 1,5 ton itu kecil sekali ya, dari segi presentasinya. Nah, itu adalah penghematan yang didapat dari pengurangan bahan bakar. Jadi kalau diluncurkan di Khatulistiwa dan dibandingkan dengan kalau diluncurkan di Florida, bahan bakarnya itu bisa menghemat 1,5 ton. Nah, apakah itu signifikan? Well, dari segi pemakaian bahan bakar, tidak signifikan. Dari 900 ton bahan bakar, kita hanya menghemat 1,5 ton bahan bakar. Nah, tapi 1,5 ton ekstra itu yang didapat dari penghematan bahan bakar, itu bisa diganti dengan payload. Jadi kalau dia luncurkan dari Khatulistiwa, kita bisa membawa payload tambahan 1,5 ton. Ekstra payload 1,5 ton itu bisa dipakai buat apa? Oh, itu bisa dipakai membawa satu satelit lagi. Jadi satelit yang beratnya 1,5 ton, itu bisa dipakai untuk menggantikan bahan bakar yang di-save. Gitu. Nah, itu yang signifikan. Karena 1,5 ton satelit itu nilainya lebih mahal daripada bahan bakar yang dihemat. Nah, itu akan kita lihat sekarang ya. Nah, ini adalah kita lihat breakdown dari cost dari biaya peluncuran satu roket ya. Ini mungkin agak sulit dilihat tulisannya karena kecil ya. Tapi kalau kita lihat di sini, ini yang ada tulisan propellant and gases ya. Ini stage pertama, ini stage kedua. Tapi kita lihat propellant and gases. Ini hampir tidak terlihat, kecil sekali.
Karena dalam satu roket, biaya bahan bakar yang dipakai itu hanya 1%, bahkan kurang dari biaya total yang dibutuhkan. Jadi ada penghematan di bahan bakar itu tidak signifikan dari segi biaya. Tapi yang signifikan itu adalah tambahan payload yang dibawa. Karena payload itu jauh lebih mahal daripada bahan bakarnya. Nah, kalau kita bisa meluncurkan satu lagi satelit ya dengan berat 1,5 ton, itu biaya satu satelit itu harganya antara 150 sampai 300 juta dolar kira-kira ya. Ini untuk satelit yang termasuk ringan ya. Nah, sedangkan biaya dari bahan bakar roketnya itu tidak sampai 1,5 juta dolar. Jadi kita lihat yang disebut keuntungan yang didapat dari meluncurkan di Katulistiwa itu adalah di segi payload yang bisa dibawa. Jadi keuntungannya berpuluh kali lipat ya, secara kasarnya begitu. Jadi inilah mengapa kalau roket bisa diluncurkan dari Katulistiwa itu bisa memberikan nilai ekonomis lebih. Tapi seperti yang sudah saya jelaskan juga di video sebelumnya, banyak hal yang mesti dipikirkan dalam peluncuran roket. Tidak hanya bahan bakar dan tidak hanya payloadnya itu sendiri, tapi logistik ya. Jadi membawa roketnya dari tempat pembuatan roket sampai ke Katulistiwa atau sampai ke Biak misalnya di Indonesia. Kemudian segala infrastruktur dan semua biaya logistik yang mesti dibawa ke situ itu jauh lebih mahal. Ditambah itu lagi adalah faktor kerahasiaan teknologi ya. Terutama roketnya, karena roketnya itu teknologinya sulit ya. Tidak semua negara bisa membuat roket yang bisa sampai ke orbit. Jadi kalau kita mau memiliki stasiun peluncuran bandar antariksa di Biak, itu harus diikuti dengan pengembangan industri roket nasional sehingga kita bisa memakai roket sendiri. Ya kalau tidak demikian, agak sulit ya, kecil kemungkinan suatu negara lain adidaya misalnya Amerika mau membawa roketnya ke Indonesia untuk diluncurkan dari Biak. Nah, ini yang terjadi kalau roket itu diluncurkan dalam 2 stage. Jadi take off ya, kemudian membakar semua bahan bakarnya sampai suatu ketinggian. Ya, nah di sini dilakukan apa yang disebut MICO. MICO itu Main Engine Cut Off. Di sini engine utama di dalam stage yang pertama itu dimatikan, kemudian bagian bawahnya ini dilepas ya, karena tangkinya ini sudah kosong. Ya, tangki sudah kosong jadi tidak dibutuhkan, sehingga dia dilepas dan kembali ke bumi. Tinggal sisanya itu yang ke orbit ya, jadi beratnya sudah jauh berkurang. Nah ini yang membuat roket itu bisa masuk ke antariksa. Kalau hanya dengan satu stage, sulit sekali dan belum pernah ada suatu roket yang terdiri dari satu stage yang berhasil masuk ke dalam antariksa. Harus paling tidak 2 stage. Nah kalau roketnya besar sekali, ya itu bahkan bisa butuh 3-4 stage. Nah itu roket India yang tadi kita lihat yang gagal masuk ke orbit, itu roket PSLV, itu 4 stage. Jadi salah satu roket yang terbesar di dunia. Sedangkan faktor lain yang membuat peluncuran roket itu sulit dilakukan adalah faktor kekuatan struktur. Nah, jika suatu roket itu diluncurkan, kecepatannya kan makin lama makin tinggi ya. Sampai kepada satu ketinggian di mana terjadi maksimum stres. Jadi struktur dari roket itu mengalami beban stres yang paling tinggi. Nah, itu terjadi pada titik yang disebut maksimum Q. Nah, apakah Q itu? Q itu adalah apa yang disebut dynamic pressure atau tekanan dinamik. Nah, ini berkaitan dengan gerakan dari pesawat. Makin cepat roket itu meluncur, makin tinggi tekanan dinamik yang dialami, dan pada tekanan dinamik yang maksimum itu, struktur pesawat itu mengalami beban stres yang paling tinggi, dan biasanya disertai dengan getaran juga ya, getaran yang cukup hebat. Gitu ya. Nah ini yang bisa membuat structure itu fail atau gagal atau hancur.
Jadi secara struktur, itu adalah titik kritis. Kalau kita menonton peluncuran roket, ya misalnya punya SpaceX, kita mendengarkan apa yang diomongkan oleh reporternya, ada satu saat di mana dia akan bilang maximum Q atau max Q. Artinya itu adalah saat di mana stres yang dialami roket itu paling besar. Nah, untuk memastikan bahwa tidak terjadi kerusakan struktur, mereka mengurangi akselerasi dari roket. Ya, jadi ketika mendekati titik maksimum Q, akselerasi dari roket itu dikurangi. Ya, coba kita lihat grafik ini ya. Ini adalah data dari Space Shuttle. Kalau saya tidak salah ingat, Space Shuttle itu adalah pesawat ulang-alik luar angkasa Amerika yang sudah tidak beroperasi sekarang ya. Ketika dia diluncurkan dari awal, dia akan akselerasi cepat sekali ya, dari 0 sampai akselerasi yang tinggi, kemudian akan terus akselerasi kecepatannya makin menambah. Nah, ketika dia sudah mendekati daerah maksimum Q yang terjadi antara 50 sampai 80 detik setelah peluncuran, tergantung dari roketnya, ya itu terjadi maksimum Q. Nah, sebelum memasuki maksimum Q tersebut, engine-nya itu power-nya dikurangi. Jadi disebut throttle down. Jadi bukaan engine-nya itu dikurangi, sehingga akselerasinya sedikit berkurang. Nah, ini tujuannya adalah untuk mengurangi stres yang terjadi di struktur dari roket. Nah, kalau itu sudah dilewati, ya, kemudian throttle-nya dibuka lagi, sehingga dia bisa berakselerasi lebih cepat lagi. Nah, ini semua roket yang diluncurkan itu mengalami fase ini. Dan ini salah satu fase yang paling kritis dari segi struktur roket, ya. Jadi kalau tidak didesain dengan benar, tentunya roketnya bisa mengalami kerusakan atau bahkan hancur ya di sini. Oke, jadi demikian informasi tambahan dari saya ya. Mudah-mudahan dari video ini bisa sedikit lebih mengerti lagi proses peluncuran roket. Semoga ini membawa manfaat untuk kita semua. Terima kasih, sampai berjumpa di pembahasan selanjutnya.